entah apa namanya itu liga profesional atau bukan. Kalau liga putri itu jalan kan nanti misalnya campur ya, Persib Putri, tapi misalnya ada Jakarta Women's FC, kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Jadi nggak harus memang semua itu peserta klub Liga 1 Nggak gitu harus. kan. Nah, ya Nggak itu ya maksud gua. Yang sekarang mulai muncul dari komunitas-komunitas nggak apa-apa, kemudian dia berubah menjadi klub ya nggak apa-apa. Iya, iya. Makanya siapa yang bisa mengassessment itu? Menurut gue organnya adalah Asosiasi Sepak Bola Wanita. 11 pemain asing. Ya gue dalam posisi kaget juga, tidak setuju karena argumen gue selalu begini, Win. Sepak bola itu nggak berdiri sendiri. Kompetisi itu bukan terpisah sendirian gitu loh. Timnas sendirian enggak. Yang gue tahu piramida sepak bola itu, segitiga piramida itu semuanya berproses. Iya. Semuanya punya keterkaitan gitu loh. Berkesinambungan juga. Iya. Jadi ketika kita bicara kompetisi, maka akan ada dampak kepada timnas misalnya, atau kepada sumber di bawahnya, youth elite dan sebagainya. Bersaing. Kalau pelatih asing datang, pemain asing datang berani bersaing, fine. Gue mengiyakan, mengaminkan bersaing itu. Pertanyaannya, tool apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu, kepada pesepak bola lokal supaya mereka bersaing? Atau tool apa yang kau berikan kepada pelatih-pelatih kolegamu supaya mereka ada di Liga 1? Sementara posisi di Liga 1 tersingkir gitu. Jadi PR dia banyak sebetulnya, ketimbang dia defensif komunikasinya. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Sterianta di Head to Head. Seperti biasa, obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Dan banyak beberapa isu yang berkembang ya terakhir ini. Jadi gue kembali akan membahas. Kenapa gue suka membahas isu yang berkembang ini? Karena supaya berkembangnya nggak semakin liar gitu ya di kalian semua. Jadi gue dan akan membahas ini bersama narsum dengan seobjektif mungkin. Supaya kalian juga bisa mendapatkan insight-insight menarik dan meminimalisir apa yang namanya tadi gue sebut liar itu. Oke? Balik bareng gue lagi di Serena dan sudah ada Tommy Welly ya alias Towel, bro. Yes. Sehat bro ya? Sehat. Jadi ada beberapa hal ya bro yang sedang ramai gitu ya. Yang sedang hot. Yang pertama ada soal Liga Putri ya yang tak kunjung digulirkan. Dan ini memang menjadi salah satu isu bahkan dari skuadnya sendiri gitu ya. Yang mengharapkan dan meminta kepada federasi untuk segera digulirkan. Nah, yang kedua, soal kebijakan di mana sudah diketok palu 11 pemain asing yang boleh didaftarkan oleh klub profesional, tapi 8 yang ada di DSP ya, daftar di lapangan. Maksudnya 8 itu di lapangan ya? Jadi 3 di bench? Iya. Oke, banyak sekali ya. Terakhir nanti gue akan nanya sama lu soal PLT Direktur Teknik Indra Safri. Ya. Yang pertama dulu kita akan bahas soal bagaimana menurut gue memang udah urgent sekali Liga Putri harus digelar. Intinya kan harus selalu ada kompetisi. Iya. Bentuknya sesederhana apapun, apakah liga seperti yang kita tahu atau liga yang disesuaikan, itu bisa dibikin. Sebagai informasi aja, 2014 yang menghidupkan Piala Pertiwi ya gue, Win, waktu itu. Oke. Cuman waktu itu karena kita baru memulai. Oh, lu sempat ngurusin itu ya waktu itu? Iya, karena waktu itu ada di dalam kepengurusan PSSI. Perempuan ini memang agak kurang yang mengurusnya. Jadi diperintahkan lah. Iya. Melihat kondisi kenyataan, waktu itu pilihan gue jatuh kepada Asprof aja. Jadi memberdayakan Asprof juga. Oke. Jadi Piala Pertiwi itu datang dengan hadir atas nama provinsi. Ada berapa tim waktu itu? 10 sih. Oke, 10. 10 sih oke lah. Iya. Main di lapangan Timnas. Dulu ada nama lapangan Timnas di Senayan. Lapangan C ya berarti. Iya. C, lapangan C. Belum jadi sintetis itu kan? Belum jadi sintetis. Karena sintetis itu 2016 meeting. Iya. Karena gue yang meeting. Gue juga yang mengusulkan itu. Oke. Nah, jadi waktu itu kejadian di situ. Mulailah kita bisa ikut pertandingan Timnas di Ho Chi Minh pertamanya. Dari situ, gue meminta talent scout menyimak, lalu mendapatkan angka 50 pemain.
Dari 50 waktu TC Timnas tahun 2015 ASEAN ya AFF itu kita dapat 25. 25 lah di TC sampai kemudian berangkat kita ke Ho Chi Minh. Iya, iya. Bahwa Liga Putri itu harus pendekatan sendiri menurut gue. Jangan misalnya, bukan jangan, kan udah kejadian 2019 ya, pakai nempel ke Liga 1. Ke tim profesional pria ya waktu itu ya? Iya, ada Persib, kan juaranya Persib. Iya, iya. Persib Putri, Persija Putri gitu kan. Mungkin pikirannya adalah nempel ke Liga 1 bisa langsung naik ke dongkrak. Tapi akhirnya itu yang pertama dan terakhir. Iya. 2019 digelar 10 klub yang ikut, Persib yang juara. Lalu 2020 Covid, 2021 Covid, 2022 pada persiapan ada yang ke Persis Solo waktu itu banyak pemain termasuk Betul, ya siapa? gue ingat. Safira ya, Ika. kapten itu. Tapi kemudian nggak ada kompetisinya sampai sekarang. Jadi memang urgent ada. Saya bukan nggak memahami pemikiran di posisi PSSI, saya bukan nggak memahami. Cuma menurut saya sih memang penting ada. Penting ada. Karena ASEAN lain, kecuali kita Brunei sama Timor Leste yang nggak punya. Iya, iya. Yang artinya kita nggak punya wakil untuk Asia Champion Women. Iya. Asian Women Champion League. Kita nggak punya wakil. Menurutku sih itu urgent, penting ada. Hanya pendekatannya mau lewat apa nih. Kalau Liga 1 kemarin menurut saya sih nggak efektif. Oke. Wah, sebenarnya kan nggak harus nempel kan ke profesional pria. Makanya itu pendekatan klubnya, pendekatan liganya kan bisa dicari tersendiri. Iya, iya, iya. Kalau sinyal sih kan realistis juga saya baca. Ketum menyatakan nggak usah banyak-banyak, 8 klub aja. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, betul. Itu realistis. Lalu transportasi di darat aja. Jadi oke menurut saya sih. Justru itu pendekatan yang bagus. Karena dari sisi pembinaan pun, dari sisi sepak bolanya, dulu kan kepikiran juga waktu itu, waktu mulai digelar sepak bola putri itu, Piala Pertiwi kita cetuskan 2014. Sepak bola putri kalau kita pembinaan, usia muda, misalnya usia dini, kalau lapangan gede langsung nggak menarik. Karena secara fisikal, secara skill, dia nggak bisa mengcover lapangan yang begitu besar. Iya, iya, betul. Maka sebetulnya 7 lawan 7 lapangan yang lebih kecil itu akan lebih menarik. Iya. Karena itu akan menumbuhkan minat. Iya, iya. Jadi itu juga salah satu pendekatan secara sepak bola. Tapi secara klubnya sebetulnya ya nggak perlu konvensional kayak Liga 1, nggak perlu. Harus ada klub tersendiri aja. Iya, betul. Karena Coach Timo ya sebagai salah satu penasihat teknis di event yang kalau nggak salah sudah berlangsung atau sedang berlangsung gitu ya. Gue nggak bisa sebut nama produknya, tapi di daerah yang memang brand rokok besar gitu. Kudus. Yes, itu ternyata animonya besar sekali. Yes. Ya, dan talentanya muncul gitu. Jadi memang maksud gue gini bro, memang pola mindset cara berpikirnya jangan kebalik gitu ya. Karena partisipasi akan muncul ketika wadahnya diadain dulu kan. Gitu loh. Dan itu banyak sekali loh di situ. Banyak sekali. Jadi memang bahkan yang secara talent scouting lihat yang pantas untuk masuk ke tim terbaik itu cukup banyak ternyata. Nah, dari sini kan artinya ada keberminatan, ada partisipasi yang bisa makin berkembang gitu loh. Itu yang sebenarnya maksud gue, ya kapan mau dijalanin kan gitu. Iya, fondasinya sih sebetulnya udah mulai dibikin. Iya. Yang tadi diceritakan. Salah satunya ada Teddy Cahyono kalau yes, betul Pak Teddy juga. Ya, ada di sana. Jadi sebetulnya kalau fondasinya sedang disiapkan, cuma ujungnya kan yang belum. Betul. Nah ini kan ujungnya ini menjadi keributan ketika tadinya mau 2026, akhirnya 2027. Iya. Iya, saya sih bisa ngerti lah semuanya. Sebagai orang yang pernah masuk ke sepak bola perempuan, gue tahu apa handicap, apa segala macamnya tahu. Cuman saran gue begini, kan ada asosiasi sepak bola wanita ya ini. Yes, betul. Jadi ekosistem itu dorong aja. Klubnya siapa gitu, materinya ada nggak segala macam. Jadi jangan semuanya pintunya di PSSI satu. Kalau sekarang kalau saya simak komunikasinya, kan PSSI dituntut liga gitu kan. Iya, iya. Lalu saya nangkep Erick Thohir punya khawatir nggak cukup gitu pool talentnya. Tapi dia udah tahu juga apa yang dilakukan di Jawa Tengah itu, di Kudus itu, yang ada Teddy Cahyono itu dia tahu. Cuma kan belum usianya yang untuk ke profesionalnya ya, lah. Gitu.
Nah, sekarang dorongan ke sininya menurut saya sih harus didorong oleh ekosistem sepak bola putri. Klub-klub itu datang atau asosiasi itu himpun dulu. Jadi dia asesmen dulu, dorong ke PSSI. Iya, daftar aja dulu lah ya. Ya, di asesmen iya. dulu, lalu presentasikan ke ketua umum gitu, atau ke exco. Betul. Karena ya gue paham sih maksudnya Ya, asosiasinya ini juga bergerak, betul. mencatat. Ya, Dari catatan itu kan ketahuan. betul. Kita nggak bicara klub profesional, ada beberapa yang klub siapa, pemain jumlah berapa, Iya. dirasa cukup, presentasi, oke, mungkin sudah bisa diketok palu untuk jalan gitu ya. Jadi profilnya kita abaikan dulu apakah sudah pro apa belum. Tapi apakah ini bisa jadi cikal bakal untuk klub ke depannya kan begitu. Iya, betul. Nanti perkembangannya baru lihat gitu. Ya, Kalau memang klub profesional itu mau bentuk, mengambil talent dari situ ya silahkan. Gitu kan. Yang penting ini jalan dulu aja gitu. Betul. Jadi saya sih sepakat dengan frame misalnya nggak usah banyak-banyak 8 klub. Cost yang tidak terlalu tinggi, bahkan sampai disebut transportasinya darat, oke, nggak masalah. Cuman memang harus ada intinya. Nah, harus ada itu, komunikasinya gimana? Contoh, klub-klub yang sekarang besar di Liga 1, Persija Persib itu kan bukan PSSI yang bikin. Dari dulu hadir kan, dari bawah, bonden-bonden itu kan, perserikatan kan. Sampai sekarang jadi klub profesional. Nah, harus itu yang muncul. Makanya saya dorong asosiasi. Asosiasi sepak bola wanita itu harus berperan, jangan cuma ada, nanti cuma hadir kongres tapi karyanya nggak ada gitu. Ya, mungkin, maka dalam situasi polemik seperti ini, assessment apa sepak bola perempuan itu assessment sama dia lalu sodorkan. Iya. Karena kan tidak minta sebuah kemewahan gimana kan nggak ada sebetulnya. Glamor seperti Liga Sepak Bola Putra kan nggak juga. Series lah berapa bulan gitu. Iya, betul. Ya ini harus dipahami ya bro ya, sama seluruh netizen. Kita nggak bela siapa-siapa juga sih, maksudnya memang seluruh aspek supaya ekosistem itu terbentuk gitu ya. Karena pendekatan yang nempel ke Liga 1 sudah terbukti gagal 2019. Ya karena langsung untuk diwajibkan gitu ya. Diwajibkan. Sementara profil klub kita ternyata masih belum cukup punya kapasitas kan. Oke. Ada yang sanggup, EPA sanggup, ada yang enggak juga kan, hanya merekrut tiba masa tiba akal gitu kan. Iya, bahkan kalau kita mau serempet ke EPA 17-19 pun kan mereka sebenarnya juga nggak punya tuh, ngambil banyak talent dari SSB. Talent dari SSB, di mana mereka partisipasinya sudah banyak gitu kan. Walaupun memang wadah kompetisinya sedikit, tapi karena pria banyak, jumlah ikan kolamnya itu bisa ngambil nih klub-klub. Nah ini mungkin juga harus bergerak ya di sisi ininya ya, asosiasinya itu ya. Iya, makanya kalau pendekatannya nempel ke Liga 1 atau klub Liga 1 diwajibkan, sepertinya tidak. Iya, tapi yang bisa muncul sendiri kan. Betul. Harus muncul sendiri 8 atau 10 klub itu siapapun terserah. Jadi memang punya kesadaran kuat, ekosistemnya muncul. Kalau klub profesional kita, karena menurut gue sampai saat ini EPA aja yang ada sanggup ada yang enggak gitu loh. Iya, betul. Yang senior aja di ujung musim suka ada berita tentang nunggak gaji. Jadi selama itu masih ini berarti kan belum punya kapasitas untuk menambah beban dengan sepak bola perempuan. Betul ya. Meskipun itu kalau itu dimasukkan ke klub licensing gue seneng juga gitu kan. Kayak di Uzbekistan gitu. Lu nggak punya pelatih head of youth academy-nya, lu nggak bisa ke profesional gitu. Jadi ya gue paham sih. Memang karena gini bro, nanti liga entah apa namanya itu liga profesional atau bukan, kalau liga putri itu jalan kan nanti misalnya campur ya, Persib Putri, tapi misalnya ada Jakarta Women's FC, kan nggak apa-apa juga. Jadi nggak harus memang semua itu peserta klub Liga 1 gitu kan. Nah itu ya maksud gua. Yang sekarang mulai muncul dari komunitas-komunitas nggak apa-apa, kemudian dia berubah menjadi klub ya nggak apa-apa. Iya. Makanya siapa yang bisa mengassessment itu? Menurut gue organnya adalah asosiasi sepak bola wanita. Karena dia member PSSI, asosiasi, mana assessment lu? Mungkin ini assessment bisa jalan kalau ada perintah dari federasi juga ke asosiasi ini dong, harusnya bisa kan? Seharusnya jangan posisi perintah karena dia posisinya member kan? Asosiasi itu kan member. Maksudnya jangan nunggu gitu ya? Iya, maksudnya ketika katakanlah PSSI dengan pernyataan ketua umum seperti sekarang, dia datang berupaya, Pak posisi sepak bola putri begini-begini. Ada sekian klub yang cukup aktif dengan pembinaan segini. Profilnya gitu. Iya. Nah tadi kabar terbaru yang gue dengar
2026 mau dicoba dijalankan lebih seperti ke precision dulu, katanya ada Persib Putri lah apa gitu tadi dari statement Pak Erik. Mau dilihat dulu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Nggak apa-apa juga. Dari sini kan berkembang. Semoga ya, maksud gue berharap memang ini nanti ada perkembangan, ada progres sehingga betul-betul bisa jalan yang tadi kita omongin gitu. Iya. Toh yang sekarang main timnas kayak Reva Octaviani kan pemain terbaiknya 2019 tuh. Iya. Ada Sheva Imut juga. Itu kan lama-lama juga tuh. Vini yang kapten kemarin gelandang, menurut saya sih bagus. Yang kabar terakhir main di Malaysia ya sekarang. Vini, lalu Vivi masih bagus ternyata untuk ukuran-ukuran yang dianggap paling senior lah di generasi itu. Oke. Ya udah kita tunggu aja ya guys. Jadi sepak bola putri ini juga menjadi salah satu PR besar ya di kita. Cuma tadi benar kata Toel, memang ada bagian-bagian juga yang harus aktif gitu. Nah itu tadi asosiasi sepak bola wanitanya bisa bergerak aktif, mengakses ya, terus nanti presentasi ke PSSI. Kecuali dia udah assess, udah presentasi, sudah siap untuk jalan, PSSI bilang jangan jalan, beda lagi cerita ya bro ya. Pertimbangannya apalagi gitu. Iya. Karena itu tadi frame-nya harus disamain gitu. Karena kan selama ini kita lihat bahwa poolnya belum cukup. Jadi nggak mau tuh kelihatannya bahwa jalan semusim 2 musim berhenti. Walaupun secara talent sebenarnya cukup banyak bro, cuma nggak ke assess aja. Nah ini masalahnya gitu kan. Siapa Zahra? Zahra itu kan saya tahu dari kecil juga tuh, Asiop 2001 dia. Angkatan 2001. Masih gabung sama cowok biasanya. Waktu itu gabung sama cowok dia sendiri gitu. Iya. Bahkan tadi ada Tangerang All Star tuh bagus-bagus juga pemainnya, gue sempet lihat highlightnya tuh. Oke. Tangerang All Star. Iya, cewek, bagus-bagus juga. Nah, ada satu pemain yang sempet bareng anak gue tuh, namanya Feby kalau nggak salah. Febri Arum. Lumayan oke mainnya. Masih muda tuh. 2010 kelahiran. Jadi memang harus ada wadahnya betul. Iya. Ada wadahnya berarti ada tujuan. Jadi anak muda, usia muda berlatih itu ada tujuan. Iya. Ada betul. Apa? Ada jejak, ada jenjangnya lah. Iya. Oke, sip. Nah, sekarang next kita bahas yang sangat-sangat ramai lagi, bro. Soal memang gua agak kaget juga sih akhirnya disahkan gitu. 11 pemain asing, apa yang mendasari dan impact ini bisa kemana-mana sebenarnya. Ya, ini yang seru kayaknya untuk kita bahas. Silakan, bro. 11 pemain asing. Ya, gue dalam posisi kaget juga. Tidak setuju. Karena argumen gue selalu begini, Win. Sepak bola itu nggak berdiri sendiri. Kompetisi itu bukan terpisah sendirian gitu loh. Timnas sendirian enggak. Yang gue tahu, piramida sepak bola itu, segitiga piramida itu semuanya berproses. Iya. Semuanya punya keterkaitan gitu loh. Berkesinambungan juga. Iya. Jadi ketika kita bicara kompetisi, maka akan ada dampak kepada timnas misalnya. Atau kepada sumber di bawahnya. Youth elite dan sebagainya. Nah ketika pemain asing begitu banyak, kesempatan pemain kita begitu kecil, maka arti kompetisi itu sendiri apa? Lalu dorongannya untuk ke timnas nanti bagaimana? Gitu loh. Nah menurutku sih harus memikirkan itu karena bukan proteksi ya. Anggaplah dalam tanda kutip proteksi, tapi memang harus dilakukan itu. Harus dilakukan itu. Nah dengan 11, boleh 8 yang main di lapangan. Bagaimana kesempatan pemain kita? Itu satu. Yang kedua, ada dari 4 tahun terakhir, 2022, 23, 24, 25 ini, naik terus, Win. Iya. Komposisi asing. Asing, betul. Pertamanya 4 tuh, 2022. Lalu berubah jadi 6. Waktu 4, 2022 boleh main 4 di lapangan. Iya. Waktu 6 yang boleh main 5. Iya. Kemarin 8 boleh mainnya 6. Iya. Sekarang 11 boleh mainnya 8. Naik terus. Memang pernah ada semacam apa ya, review, evaluasi, apa sih namanya? Kalau setelah kebijakan itu dilakukan lalu kita mereview gitu loh. Kan nggak pernah ada juga. Apakah itu lewat TSG-nya di PT Liga, Technical Study Group-nya, atau Departemen Teknik PSSI memberikan wacana menganalisis review tentang kehadiran pemain asing. Kan kalau cuma bahasa normatifnya kan gitu, kita berharap transformasi skill bla 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 bla. Iya. Tapi kenyataannya kan enggak. Oke, jadi memang kan sebenarnya yang perlu diketahui, dibahas itu adalah bagaimana cara mengukur atau membuat sebuah indikator bahwa memang
level kompetisi itu meningkat dari terus bertambahnya pemain asing kan gitu ya Iya. bro ya. Jadi gue mau tahu argumentasinya LIB itu apa. Misalnya 4 tahun terakhir ini naik terus kan Win ya. Iya. 2022 sampai 2025 ini dari 4, 6, 8 sampai sekarang 11. 11. Naik itu apa gitu. Dasar argumennya apa? Oke. Kan kita nggak pernah tahu. Iya, Kecuali iya. dia tiba-tiba keluarin ke regulasi aja LIB ini. Kalau dari pernyataan kemarin RUPS, Ferry Paulus di RUT LIB menyatakan alasannya kan 2. Satu agar bisa bersaing di level Asia. Satu dorongan klub lah. Yang katanya dibilang bahasanya nanggung katanya yang kemarin itu yang atau mungkin ya ada isu gua nggak tahu juga kebenarannya bahwa memang pemain lokal sudah terlalu mahal gitu. Ya, itu walaupun lagi ya. Walaupun baru TC 1 kali ke timnas gitu kan. Iya. Jadi gua agak meragukan misalnya klub yang meminta itu karena nggak pernah ada suara dari klub tentang itu. Sejauh ini gua nggak ngerekam itu. Yang kedua adalah bersaing di Asia. Benar, ada kegusaran gue tangkap baik dari PSSI maupun terutama PSSI lah. Ranking liga kita 28. Iya, betul. Di bawah Kamboja bahkan. Iya, tahun lalu 26. Makanya tahun ini Persib itu masih harus playoff ke ACL 2 kan. Oke. Dewa United juga playoff ke Challenge League gitu. Challenge ya. AFC Challenge League-nya masih harus playoff dulu. Kalau musim lalu masih langsung ke grup. Nah, untuk bersaing di Asia, apakah jalan satu-satunya adalah asing itu? Yeah, yang sementara dalam 4 musim itu nambah asing terus malah nggak jalan juga kan, nggak work gitu loh. Oke. Iya. Ini kan nggak jalan gitu. Maksudnya dia nambah dari 6 ke 8 aja. Dorong Persibnya masih di ACL 2. Lalu sekarang ketika dorong ke 8 malah drop kan posisinya. Ranking liga itu supaya netizen pemirsa paham nih, itu ukurannya kan nilai koefisien klub kita betul. Di partisipasi di betul. level Asia, di level AFC. Seberapa bagus tim kita bagus di AFC Cup misalnya, atau seberapa bagus di Asian Champions League gitu kan. Iya. Nah itu yang akan jadi nilai koefisien yang dinilai memposisikan ranking liga kita. Iya, sejauh mana melangkah jauh gitu kan sebenarnya. Apakah itu satu-satunya cara atau sebetulnya ini ada hal lain gitu loh soal pemain asing nih. Kalau kita mau review mendalam analisis soal pemain asing gitu. Iya, betul. Kehadirannya, dampaknya, bla 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 bla. Bicara lebih secara teknokratnya gitu loh. Iya. Yang harusnya menurut diskusi di situ selain TSG yang harus dibentuk oleh LIB, ya direktur teknik itu urusannya, bidang teknik di PSSI. Betul. Menganalisis, mengolah apa gitu. Iya. Sebelum keluar jadi keputusan regulasi. Iya, betul. Setuju gue. Memang harus detail banget sih ukurannya tadi secara umum kan dengan ditambahnya atau mungkin kemarin misalnya cuma baru 8 itu impact-nya ternyata tidak terlalu besar mengakibatkan output-nya seperti ini itu kan harus jelas semua kan betul. perhitungannya kan. Nah, yang tidak disadari bro, maksud gue gini. Impact-nya kemana-mana nih sebenarnya impact-nya. Kita bicara bagaimana sekarang pemain lokal otomatis kalau 8 yang bisa dimainkan hanya 4 yang ada di lapangan dan persaingannya memang semakin ketat. Oke lah, banyak komentar di liga lain juga begitu. Cuma maksud gue gini, liga lain begitu pun tapi secara youth development mereka juga berjenjang jalan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya jadi kontradiksi gitu loh. Itu loh maksud gue. Tapi yang gue baca ya, entah kalau salah, kayak J-League aja cuma 5 asing yang boleh. Korea juga 4 atau 5 ya, yang level 1-nya, kayak league-nya itu. Arab Saudi 10 kan, memberikan batasan pemain yang didaftarkan ini 10. Dia memberikan kebebasan mungkin yang mainnya juga berapa. Bahkan event Arab Saudi maksud gue gitu. Iya. Itu 10. Nah, positioning sepak bola kita ini kan sebetulnya sedang butuh berkembang. Kalau ditutup itu, maksud gue itu yang tadi, Win. Gue ngelihat kompetisi itu nggak terpisah bagian sendiri, tapi dia bagian dari piramida sepak bola Indonesia. Betul, setuju gue. Jadi dia itu ada artinya. Kompetisi itu harus ada ujungnya. Dan produknya timnas. Berapa banyak better player, pemain berkualitas yang dihasilkan dari sini. Iya, yang bisa ke timnas gitu jadinya. Kalau seperti itu baru secara sepak bolanya ada artinya, secara aspek bisnis, industri dan sebagainya. Iya, betul. Nah sekarang, maka gue menganggap
kebanyakan gitu. Waktu regulasi kemarin itu keluar 11-8 itu kebanyakan. Karena berarti di starting yang lokal kita cuma 3. Jadi Iya, 8-nya kan betul. main. Sorry, 3, betul. 3 yang Bukan main. 4, 3, sorry. 3 ya. Iya, 3. 8. Karena logika normalnya klub itu kontrak pemain asing bukan untuk cadangan loh. Masa logikanya kan untuk main Iya, utama benar, gitu. benar. Akhirnya kan pemain kita akan jadi sebagai pemain pengganti jam terbangnya. Iya sih. Ini kalau coba analisis lebih dalam ya bro ya. Sementara sudah pasti, kan kita bicara by posisi gitu ya. Itu kan pasti akan banyak di striker, Yes, di gelandang gitu ya. Back sayap pun bahkan sampai akan keisi. Nanti kita cuma tersisa pemain timnas yang banyak di center back gitu. Maksud gue yang gue khawatirkan gitu. Ada penelitian ya, hitungannya itu kalau 2024 lah. Itu gelandang itu 49% asing. Oke. Asing yang datang ke kita yang posisi gelandang 49%. Ya. Yang center back 29. Kalau kita bulatkan 50-30. Yang striker itu 17-16%. Ya itu sudah pasti poros itu sih. Pasti. Iya, ini impact-nya akan berasa gitu ya. Iya. Oke, nanti gue tuh rencana mengundang Asep Saputra, direktur kompetisi, cuma lagi sibuk katanya. Maksudnya nanti kalau dia bisa datang kan mungkin ada angle main point of view yang lain gitu. Sebenarnya gue nunggu juga. Cuma nggak apa-apa sambil nunggu dia. Kayak contoh ada menurut klub kata Ferry Paulus dalam pernyataan pers kemarin habis RUPS bahwa 8 itu nanggung gitu loh. Jumlah itu nanggung gitu. Ya kan harus jelas nanggung karena apa gitu. Lalu kan siapa klubnya yang ngomong. Karena ketika gini misalnya, di akhir musim selalu ada berita klub yang nunggak gaji, kok agak nggak nyambung ya Win. Di satu sisi dorong asing, di satu sisi tapi keuangan klub nunggak gitu. Cuma gini ya bro ya, ini kan ada juga gua dengar gitu ya, bisa valid bisa enggak gitu. Maksudnya gini, ada beberapa kontrak pemain asing yang kita lihat sebenarnya cukup bagus permainannya, itu jauh di bawah pemain lokal yang memang mungkin tadi sempat gue bilang baru 1-2 kali dipanggil TC Timnas. Itu langsung melonjak gitu. Tapi maksud gue juga, apakah satu-satunya solusi dengan masalah seperti itu langsung 11 pemain asing kan nggak juga. Itu maksud gue sebenarnya. Gue juga dengar informasi yang sama atau katakanlah rumor dan sebagainya. Tapi apakah memang betulkah pemain kita itu rata-rata sangat tinggi gitu? Atau itu sekedar alasan yang diapung-apungkan gitu loh? Local player kita lonjak. Enggak, dibilang 100% salah juga enggak. Ada lah beberapa. Enggak 100% salah. Enggak 100% salah. Ada lah beberapa memang. Itu benar juga. Iya, betul. Tapi maksud gue satu-satunya solusi kan nggak begitu. Iya. Gitu betul. sih. Itu aja maksud gue. Jadi agak terlalu pragmatis ya. Misalnya contoh dari jumlah nih. Itu berhasil paling banyak, Bu. Dari sisi kewarganegaraan atau asal pemain asing itu Brasil tuh yang paling banjir. Paling banyak di sini kan. Ya. Mungkin hitung-hitungannya dengan kualitas yang dia punya harganya lebih masuk akal gitu misalnya. Iya, karena di sana udah nggak kepake juga. Tapi secara kualitas masih mampu bersaing di sini gitu kan. Gitu. Tapi apakah begitu juga gitu? Balik-balik lagi. Karena kita bangun kompetisi ada tujuannya gitu. Iya, betul. Kecuali ini terpisah sendiri aja kayak mainan gitu. Tapi kan ada tujuan akhirnya, end produknya. Dan itu sebetulnya hal-hal yang harus dipikirkan oleh bidang teknik. Iya. Apakah regulasi 11 formasi 11 asing 8 boleh main itu didiskusikan juga dengan direktur teknik terkait pengembangan sepak bola Indonesia? Kan kita jadi meragukan itu. PLT direktur tekniknya aja baru ditunjuk. Jadi asumsinya, kesimpulannya bahwa itu regulasi tidak melibatkan siapapun orang teknik misalnya gitu. Jago nih mancingnya dia. Gua sih lebih suka gini ya, plusnya apa sih? Apa tuh yang 11 itu? Iya. Tapi itu juga mungkin baru ketahuan nanti setelah liga selesai. Plusnya apa, minusnya apa? Yang gua agak curiga mungkin minus ini kan kemana-mana gitu impact-nya ya. Itu bisa lebih banyak sebenarnya. Betul. Itu yang gua agak sedikit khawatir gitu.
Sama ini apa? Verifikasi pemain asing itu menurut Iya. sih adalah satu Nah. hal yang agak lemah juga. Nah, ini pas nih. Jadi nyambung ke situ, Bro. Karena ya kan lu baca komentar Yanto Basna kan. Aku kebetulan enggak. Nah, dia komentar begini. Kalau memang untuk meningkatkan kualitas liga, ya pemain asingnya kualitasnya harus dilihat. Misal, minimum 3 kali sudah memperkuat timnasnya. Which is good juga menurut gua, bener gitu loh. Lah sekarang kalau pemain asingnya sekedar masuk budgeting klub, kan repot juga sebenarnya secara kualitas. Manual Liga sebetulnya pernah mengatur itu ya. Dari zaman baheula pun ada lah yang gue baca. Oke. Kalau dari Eropa kasta apa, tim nasionalnya harus berapa capsnya, itu ada lah. Tapi apakah itu secara konsekuen dilaksanakan? Kayaknya enggak, bro. Iya. Jadi kita pun mempertanyakan kualitas pemain asing yang masuk belakangan ini ke kita. Yang katakanlah menit bermainnya sangat jarang gitu. Jadi kalau maksud gue juga gini, Bro, kalau ternyata benar mau dibuat seperti itu, oke lah minimal 3 atau 4 caps pernah memperkuat timnasnya, harganya beda juga pasti. Yang level kan pernah dibikinkan level UEFA dari level mana misalnya. Kalau Brasil, Amerika Latin level kedua boleh ke sini. Kalau dari Asia level 1 mana. Nah, apakah itu konsekuen? Gue nggak yakin itu konsekuen dilaksanakan. Sama seperti ketidakkonsekwenan memverifikasi status para pelatih asing yang datang. Karena mereka juga kebanyakan rombongan pelatih, kepala, asisten coach, fitness coach, lalu goalkeeper coach gitu. Iya. Nah, sementara pelatih-pelatih kita yang ini pun makin tersingkir. Jadi problematikanya juga adalah kalau kita narik lebih besar gambarannya, bro, football development, itu kan aspek pertama adalah quality coaches. Yes. Nah, kalau quality coaches kita nggak meningkat, ya pasti produknya pun kan ini yang pertama football development, quality coaches, infrastruktur, baru apa? Program kompetisi, turnamen, metodologi, baru hasil produk dari pemain. Betul. Nah, sementara ini problem juga sebetulnya di liga ini. Selain 11 pemain asing tadi, baru Henry Susilo aja satu musim ini. Musim yang akan datang. Yang akan kick off 8 Agustus, lokal pelatihnya Henry Susilo. Malut. Memang Malut idealismenya itu sih, pelatih lokal ya, gue dengar maunya pelatih lokal. 17 lainnya asing. Belanda 4, salah. Brasil 3. Iya, ini seru ya. Jadi, karena kan ya sekali lagi ya guys ya, tujuan gua bahas ini memang tujuannya baik gitu, supaya segala aspek sepak bola kita tuh meningkat gitu ya. Ya paling nggak kita mikir aja gitu, Win. Jangan asal telan aja jadi mau jadi pencinta, mau jadi penggemar, jangan jadi penggemar yang hore-hore lah gitu, ego lah hore-hore. Paling nggak kita cerna, kita pemikirannya apa sih gitu. Iya. Termasuk nih banyak juga nih netizen yang main lokal biarin aja lah, mentalnya memble lah, tempe lah loh. Itu yang udah output keluar begitu baru kalian nilai, tapi kan kalian nggak tahu kenapa prosesnya bisa outputnya begitu gitu maksud gua. Nah, proses-proses ini yang saling keterkaitan gitu loh, ya kan bro, di ekosistemnya. Itu kan football development. Makanya gue bilang, gue lihat kompetisi nggak terpisah sendiri. Jadi begitu ngomong 11, gue bicara tentang dampaknya buat tim nasional, buat jam terbang pemain kita, buat dari bawahnya juga ruangnya makin sedikit. Iya. Ya, ini karena sudah diputuskan, gue juga nggak tahu kalaupun nanti tiba-tiba berubah, kayaknya juga nggak mungkin lah ya, kalau udah diputuskan ya. Kita masih tunggu aja nih, ini agak-agak memang mengejutkan. Dan ada wawancara Gerard Van den Berg, yang dia bilang, ini buat saya seperti lelucon, karena dia sebenarnya ingin pemain-pemain yang sudah masuk ke under 23 ini, kita bicara soal nah ini udah jembatannya udah dekat dengan senior gitu kan, kalau kita bicara under 23 gitu. Ini kan menghalangi perkembangan mereka sebenarnya gitu loh. Dan kita salut, gue apresiasi, artinya ya dia bicara sebagai positioning orang bola. Iya. Dia dari sudut bola. Dia nggak ada khawatir untuk risiko lain misalnya, hal-hal yang terlalu sensitif. Tapi dia nyatakan itu. Jadi buat gue adalah kalau teknokrat bola ya teknokrat aja ngomongnya tentang bola. Dan itu yang dia ucapkan betul gitu. Iya. Kalau orang lain khawatir, masa kan kita nggak khawatir gitu. Kalau orang luar aja yang sedang dikontrak aja khawatir, masa kita nggak khawatir? Yes.
betul. Logik gitu. Gue kan nggak punya kepentingan main bola lagi. Anak gue juga enggak. Iya, Gitu. iya. Jadi gue bicara buat sepak bola Indonesia. Iya. Kalau 8-3 di lapangan itu 8 asing 3 lokal, Iya, berat nih. iya, itu dia. Berat. Apakah juga nanti betul seperti akan meningkatkan kualitas untuk bersaing di level Asia sehingga koefisien meningkat? Pertanyaan lain lagi kan. Mau Iya, diuji lagi. betul. Padahal 4 tahun terakhir ini naik terus. 4, 6, 8, 11. Tapi koefisien turun. Turun kan? Nah, jadi gitu guys, ya. Kita memberikan sebuah pembahasan untuk membuka pola atau cara berpikir kalian gitu ya. Ini tidak ada maksud menjelek-jelekan, nggak. Jadi, tadi Toel sudah bilang, menambah terus pemain asing dalam beberapa tahun terakhir, tapi koefisien menurun. Jadi, apa sebenarnya penyebab sebenarnya kan gitu. Ya, ini untuk kita berpikir kritis aja gitu. Tambahan, ada lagi juga yang menyusun menit bermain dalam 3 tahun terakhir, 3 musim terakhir. Oke, ini menarik. Dalam 100 pemain yang menit bermainnya banyak selama 3 tahun terakhir, Itu lokal apa asing campur gitu Campur. ya? Oke. lokalnya yang masuk cuma 27 pemain. Oh. Dari 100 tertinggi menit bermainnya yang diukur dalam 3 musim terakhir, cuma 27 pemain lokal yang ada di situ. Data dari mana, Bro? Aku baca di mana ya, saya lupa. Tapi itu ya, Aku baca itu ya. 3 musim terakhir, 3 tahun terakhir. Oke. Soal menit bermain gitu. Iya, ini penting sekali. Data-data inilah yang harus memang di departemen teknis sih. Iya. Harus sejelas-jelasnya, Harus keluar gitu kan. sehingga nanti jadi sebuah kesimpulan untuk melakukan action setelahnya mau ngapain kan gitu kan? Iya. Kalau bahasa akademisnya jurnal lah. Ada Ya, jurnal yang dikeluarkan. betul. Kalau di LIB harusnya TSG itu keluar. TSG ya. Ini gue ingat ya di World Cup 2018 ada data TSG juga yang gue baca 57% kalau nggak salah golnya banyak dari set piece. Nah yang kayak gitu-gitu kan, sehingga kecenderungan sepak bola modernnya ke arah mana gitu ya. Untuk begini harus gimana? Tren sepak bola ya. Yes, faktor apa yang harus dilakukan. Ya, ini yang sebenarnya yang kita ini juga harapkan sebegitu ya. Betul. Jangan TSG itu cuma keluarin pemain terbaik, pemain asing terbaik. Gue tahu dia mau ngomong gini. Usil banget dia nih. Kacau. Ya paling nggak gitu dong. Misalnya analisis tren 2 musim Persib bisa back to back Boyan tuh apa sih? Iya. Lalu musim ketiganya sekarang mau cuci gudang. Apakah dengan cuci gudang misalnya pertanyaannya Persib bisa punya target yang lebih jauh lagi di Asian Champions League 2 misalnya di ACL 2. Iya. Nah, itu kan pertanyaan besar. Iya. Pertanyaannya memang klub-klub kita itu berhasrat nggak sih di level AFC? Nah itu juga. Passionnya besar nggak sih? Iya itu penting juga sih. Kadang kayaknya kurang kan ya. Buat dia Liga 1 aja. Atau sekarang Super League aja. Ya gue curiga jangan-jangan TSG-nya tim Bojan sendiri lebih detail nanti jangan-jangan. Karena dia berani lepas banyak pemain gitu. Iya, gue juga suka baca tuh hasil TSG Piala Dunia, gue baca. Iya. Apalagi yang Champions League itu kan. Itu kan tiap musim kan. Iya, betul. Istilah kata seminarnya di tiap tahun kan keluar tuh pendekatan-pendekatan baru. Yes. Gitu. Itu guys ya. Jadi sepak bola nggak sekedar yang lu tonton aja. Banyak di belakang itu hal-hal menarik yang kita bisa bahas. Salah satu yang tadi gue bahas sama Tuhan. Ini kemana-mana loh impact-nya. Kemana-mana nih. Efeknya kemana-mana. Jadi ya itulah ya. Kalian harus lebih objektif, lebih terbuka lagi pola pikirnya. Dan cuma ada di head to head. Kita tunggu aja bro ya. Nanti akan seperti apa. Memang ada selentingan lagi gue denger bisa saja dirubah. Maksud gue kalau sampai dirubah, ya kemarin jangan diumumin dulu ketok palu 11 pemain. Gitu. Lucunya sebetulnya di bulan Mei, gue bacanya di Jejak Digital bulan Mei, tanggal 25 Mei, itu udah ditolak proposal itu oleh PSSI. Proposal 11-8 pemain asing itu ditolak. Tapi yang mengagetkan di RUPS kemarin kayak diketok palu. Iya lagi. Itu. Ada deh 25 Mei deh Jejak Digitalnya. Itu ditolak tuh proposal. Kan baru usulan kan waktu itu. Usulan itu diusulkan kan ke PSSI. Itu ditolak. Tapi kemarin kok diketok palu lagi ya? Ya itulah gue juga bingung sih. Kalau gue sih berharap apapun kebijakan itu, yang penting outputnya memang meningkatkan kualitas sepak bola kita. Itu aja. Cuma dengan permasalahan yang ada,
ya rasanya sih itu bukan solusi menurut gua ya memang gitu. Dengan timnas yang sekarang yang begitu masif naturalisasi tapi juga mentok kemarin lawan Jepang kita udah bahas, ya kan? Saling terkait lah gitu. Iya. Tidak berdiri sendiri seperti yang lu bilang gitu. Beckham Beckham main terus jam terbang di Persib kan kelihatan ada dampaknya. Iya, Pemain yang Iya. punya jam terbang lumayan itu iya kelihatan. betul, setuju. Ya contoh kasar lah ya, kan kita cuma lihat kasar aja gitu. Ada loh gitu, Iya. nggak jelek-jelek amat pemain yang di klubnya Betul. performanya bagus, Egy, ada ke timnas. Egy Kambuaya. Nah. iya. Oh, nanti mereka udah masanya hilang, tapi ini terus jalan kebijakan, akhirnya namanya klub kan profesional, ya udah deh, ini aja. Repot gitu kan untuk naiknya lagi. Di liga yang mungkin bisa lebih banyak ada juga, ya kalau kita bicara ada. Cuma maksud gue gini loh bro, liga yang oke lah, let's say unlimited pemain asingnya. Tapi mereka dari segala usia sudah jalan, jadi sehingga Iya. muncul terus gitu. Itunya. Struktur klubnya udah jalan. Udah jelas Iya. semua. Ini yang maksud gue juga harus kita lihat gitu. Oke guys ya, kita tunggu aja feedbacknya. Semoga nggak semakin bermasalah atau merembet ke masalah-masalah yang lain dengan diputuskannya 11 pemain asing ini. Dan kita tunggu kalau memang alasannya untuk bersaing ya semoga dengan ini kita meningkat. Dan passion klub itu tanding di level Asia memang niat gitu ya. Itu aja sih. Melangkah lebih jauh. Terakhir bro. Ya. Lagi rame juga PLT, Dirtek. Menurut lu seperti apa nih Indra Safri? Nggak ada pelatih lain. Gini, kalau dari gua, kalau kita coba objektif ya, seorang Dirtek itu yang dibutuhkan adalah visi jangka panjangnya membangun sepak bola. Yes. Kalau gua ngobrol sama dia, ya gua beberapa kali ngobrol, memang sebenarnya orang ini paham. Dia ini paham soal bagaimana football development jangka panjang gitu. Ya cuma kan sekarang yang dimasalahkan adalah ketika dijanjikan akan dicari Dirtek dari negara mana, ternyata yang muncul PLT itu Indra Safri. Nah ini jadi masalah. Tapi maksud gue gini juga, jangan melihat dia orang lokal atau secara prestasi nanggung lah atau seperti apa. Karena sebelumnya di 2017 Coach Danur Windu pun mampu, menurut gue ya, dengan segala pengalamannya gitu loh. Jadi kalau dari lu seperti apa? Ya, jadi gue juga tidak mempermasalahkan soal lokal atau bukan. Iya. Enggak, bukan soal itu. Dan gue juga meng-highlight itu benar. Yang tugas Dirtek itu bicara soal future. Iya, betul. Jangka panjang. Yes. Sepak bola Indonesia 10, 15, 20 tahun. 20 tahun. Maka yang dia persiapkan fondasinya. Berarti elemen-elemen sepak bola, pelaku-pelaku sepak bola yang dia harus perkuat. Iya. Mulai dari coaches ke pelatihan harus dia kuat. Infrastruktur, klub harus kuat. Berarti dia harus terlibat di situ. Lalu pembinaan dia harus terlibat usia muda. Artinya dia yang udah holistik lah ilmunya gitu. Bukan ilmu yang pelatih yang hanya cuma tahu pegang klub, tapi udah holistik. Yes. Secara keilmuan saya pikir Indra Safri juga udah ikut beberapa kali kan. Iya, betul. Course atau apapun lah yang dilakukan oleh FIFA, AFC. Jadi dia punya kapasitas keilmuan itu. Persoalan gue sih, bukan persoalan sih, emang nggak ada masalah, bukan persoalan ya. Sudut pandang gue sih, satu dengan kalimat sederhana tadi, apa nggak ada yang lain? Karena kok pilihannya kayak nggak ada yang lain ya, itu lagi gitu. Kita kayak kenal pelatih senior, Indra Safri, Rahmat Darmawan gitu kan. Emre Rabus ya nggak cocok juga lah pegang itu, bisa ngajar tapi nggak cocok. Ya mohon maaf karena kita udah paham nih, dalemannya kita. Dulu kita paham gitu loh. Jadi ya akhirnya muncul kan, walaupun mungkin agak sedikit beguyon, apa nggak ada lagi yang lain gitu. Atau mungkin dia dianggap memang paham bukan cuma kultur tapi seluk-beluk dengan segala permasalahan yang ada di kita gitu, di sepak bola internal. Ya bisa bilang begitu, dia paham. Cuma kalau pernyataan terakhir terkait yang pemain asing nih, aku simak komen-komennya di wawancara wartawan, agak ngeles jawabannya gitu. Pertanyaan wartawan kan soal kesempatan pemain kita di Liga 1 dengan datangnya 11 asing atau 8 yang di lapangan. Dia malah bilang strata kompetisi, karena udah ada strata kompetisinya katanya. Liga 1, 2, 3, menurut gue sih nggak nyambung itu jawaban. Yang kedua katakanlah,
dia pernah bertahun-tahun lalu, karena pernah dirtek juga 2020 sampai 23 kan. Dia ngomong soal bersaing. Kalau pelatih asing datang, pemain asing datang berani bersaing. Fine. Gue mengiyakan, mengaminkan bersaing itu. Pertanyaannya, tool apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu, kepada pesepak bola lokal supaya mereka bersaing? Atau tool apa yang kau berikan kepada pelatih-pelatih kolegamu supaya mereka ada di Liga 1? Sementara posisi di Liga 1 tersingkir gitu. Jadi PR dia banyak sebetulnya, ketimbang dia defensif komunikasinya. Kalau defensif kayak begitu, ya mohon maaf, nyinyiran netizen jadi seolah-olah benar, yang menganggap dia karyawan PSSI, pegawai gitu loh. Karena jujur aja dia dari era Lanyala kan, ada di PSSI, iya. Dari Lanyala, Edi Rahmayadi, Iwan Budianto, Iwan Bule, sampai Erick Thohir ada terus gitu loh. Nah, justru akhirnya gue berpikir dia seorang teknokrat bukan. Karena gue sih berharap direktur teknik itu orang teknokrat. Dia tanpa tedeng aling bicara tentang sepak bola, tentang kepentingan sepak bola. Jangan jadi politikus sepak bola kalau dirtek. Senyum aja. Itu dalam tanda kutip jago bro. Yoi. Maksud gue jangan jadi politikus kalau dirtek. Ya Danur adalah pure dia teknokrat. Yang dia pikir sepak bola. Yang waktu dia merancang Villanesia lah. Dengan dibantu beberapa kawan kali kan. Tapi paling enggak dia menunjukkan profil dia bahwa dia seorang teknokrat, saya orang bola gitu loh. Nah itu yang saya lihat dari Indra Safri nggak kelihatan. Gonjang-ganjing asosiasi dia nggak ngomong sebagai departemen teknik, nggak bicara apa-apa. Apalagi sekarang sebagai PLT. Besok lusa tanggal 18 ada National Coach Conference katanya. Ya nggak tahu apa yang akan terjadi di sana gitu. Dengan kepimpinan baru dia sebagai PLT, Direktur Teknik. Sekarang bicara kalau dia sangat paham, oke. Satu hal Dewin, kalau dia sudah sangat paham, jangan ada lagi istilah belusukan yang dia keluarkan, nggak boleh. Ya. Karena kalau dia seorang dirtek yang paham bagaimana membangun sistem sepak bola, nggak perlu belusukan. Harusnya. Iya. Dan itu yang harus dia pikirkan ke depan supaya database pemain ready, Iya. mau ngambil pemain juga ready di mana. Karena kalau belusukan tuh nggak ready. Kalau masih ada istilah belusukan, berarti belum ada sistem yang dibangun kan? Yes. Itu. Jadi jangan itu dimunculkan lagi karena itu nggak apa ya, nggak akademis lah secara sepak bola gitu. Nah tuntutannya sekarang misalnya tentang kepelatihan, kan kurang lebih ada 40 kepelatihan yang pro license. Ya. Kemana mereka atau bagaimana kualitas mereka? Karena gue sangat percaya negara sepak bola yang maju itu karena kualitas para pelatihnya hebat. Ya. Mau di negara dunia manapun yang maju, Spanyol, Jerman, salah satu faktor besar. Inggris kan yang kurang. Inggris dapat efek dari pelatih asing yang datang ke situ. Tapi secara tim nasionalnya kan mentok Inggris. Gareth Southgate gitu. Gareth Southgate taruh siapa? Johnston cuma center back. Pep Guardiola bisa bikin dia midfielder. Defender ya. Hybrid kan. Udah beda di situ gitu loh. Nah maksud gue setiap negara yang kepelatihannya menonjol udah pasti bisa dorong itu. Nah kita di Liga 1 aja indikator kasarnya cuma satu sekarang, Henry Susilo. Banyak PR ini guys ya. Jadi sama tolonglah kalian stop apple to apple pemain lokal dengan pemain luar gitu. Iya nggak fair. Tolong stop karena gini, gue sering pernah jelaskan kalau kalian pernah lihat video gue bahwa yang kalian lihat itu langsung udah jadi output kualitasnya begitu. Kan prosesnya waktu dari youth ini nggak sama pemain dari luar gitu. Jadi nggak adil ya membandingkan begitu. Wadah kompetisinya beda, kualitas coachnya beda waktu ngelatih ini, kemudian berjenjangnya beda gitu ya. Itu tolong kalian harus tahu itu dulu. Jadi jangan langsung cuma lokal jelek udah biarin aja lu. Kenapa jelek? Dicari tahu nggak masalahnya? Dibenahin nggak? Ini masih gue tunggu sebenarnya. Sementara kita talenta nggak pernah kalah ya. Yeah. Kalau dari usia kecil gitu, tapi nggak diasah di wadah yang bener ada gitu. Bahkan gue suka ngamatin secara simple aja ya Win ya. Sejak dulu jadi komentator pun. Misalnya di level ASEAN Malaysia aja. Kita ngamatin Malaysia sama kita. Malaysia tuh gue lihat seumur-umur jarang punya seorang winger yang punya kemampuan pegang bola bagus, 1 lawan 1 bagus, nggak punya.
Jadi memang kalau dalam konteks sepak bola mereka berhak iri sama kita. Karena kita nggak pernah habis soal winger. Yes. Bahkan kalau yang namanya itu Maluku Utara Ternate, itu kuat-kuat tuh wingernya, Ben. Iya. Oh dari siapa? Ilham Udin, Fred Butuan, Rizky Pora, itu kan Ternate. Jadi kadang daerah itu punya kekhususan juga. Pemain-pemain kuat di Sadi Ramdhani, Sultra ya. Iya. Sadi Ramdhani, Julham Zamurun, Ternate. Ya itu. Anda kalau kita mau teliti, mau cermati, sebetulnya tiap daerah punya kekuatan juga. Bali mana ada striker sih, Win? Kalau kita bicara Bali nih, kita sosiologis. Bali itu kuat di penjaga gawang. Kalau nggak back, Iya. itu kuat Bali. Madi Wirawan. Iya. Karena kalau Pasek ya. di luar cabang sepak bola, di basket kuat Bali. Tangan, kaki. Kenapa? Ya Bali alamnya kan ada gunung, ada laut. Kalau budayanya lebih banyak di tangan kan, pahatan, lukisan, Itu tarian. ya menarik sih kalau bahas itu. Jadi sebenarnya potensi sepak bola kita tuh luar biasa ya. Luar biasa. Papua, Memang tariannya iya. Yosim Pancar, kaki kan. Ya itu, gue pernah ngobrol sama Ganesha, dia bilang ya kenapa anak-anak di Tulehu itu jago main di ruang sempit gitu. Karena satu lapangan itu yang main bisa berapa puluh anak. Jadi mereka kebagi-bagi. Terbiasa. Akhirnya dari kecil terbiasa main rondo terus Iya, gitu. ceknya gitu ya, Ya, 1-2. karena kan kalau skill nggak bagus, dia duel sama yang gede udah pasti jatuh, dia harus bagus skillnya. Iya. Dia tingkatin terus gitu. Yang gini-gini nih maksud gua. Iya. Kadang tuh nggak ke apa ya. Karena FIFA, orang teknikal nggak pernah nganjurkan suatu negara tiru misalnya Spanyol, tiru Jerman enggak. Dia akan nyuruh kita untuk tailor made. Yes. Pelajari kekuatan sepak bolamu, Menjadi kelebihan. strength dan weakness-nya pelajari, kamu bikin sendiri. Iya. Meksiko misalnya. Walaupun belum juara, dia kan pengen perempat final sebetulnya targetnya kan. Masuk 16. Tapi dia udah ketemu identitasnya. Nah, Ya dunia aja mau masuk dia gitu loh. identitas itu penting. Berarti tadi kesimpulannya, Dirtek menurut lu akhirnya gimana? Lu setuju atau nggak setuju harusnya yang lain atau seperti apa? Ya gue sih nggak setuju ya. Kan monoton satu kayak nggak ada pilihan pelatih lain. Karena nggak membangun lagi. Kalau kita dorong pelatih lain, siapa tahu punya kemampuan lain juga. Di luar Indra Safri ini. Ada nama-nama lain. Yang kedua, dia harus bangun apa karyanya. Waktu 20-23 apa karya ngebangun yang lu bilang fondasi untuk masa depan. Apakah EPA, apakah sistem kompetisi kelompok usia, itu kan harus dibina supaya jangan banyak omongan liar juga. Kan ada ya tuh influencer yang ngomong kalau Suratin itu bukan kompetisi, bukan pembinaan usia muda gitu kan. Nah itu harus dijelasin sama Indra Safri karena usia muda dia terikat dengan sekolah misalnya, berarti di regional, berarti aspek apa yang ditonjolkan. Nah berarti dia punya tanggung jawab men-set up national kompetisi untuk usia muda. Dia harus punya tanggung jawab itu. Ada bentuk baru, misalnya Suratin begini, formatnya begini, jumlah pertandingan segini. Iya. Bukan harus menasional seperti Liga 1, Nggak bisa. bukan. Kita kan geografisnya luas. Yang harus setahun katanya gitu. Itu ngawur menurut gue sih, jadi salah kaprah. Ngawur, tapi kalau merasa dirinya pelatih, statementnya juga sangat ngawur juga. Bahaya. Oke, thank you bro ya. Sama-sama. Karena cita-cita gue tuh nggak tahu terwujud atau enggak sebelum gue dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu. Memang melihat progres perkembangan sepak bola kita baik dan benar dulu lah. Kalau baik dan benar kan semua mengikuti. Iya. Itu aja sih yang gue tunggu. Sehat terus bro. Sehat-sehat juga. Ya, 17 Juli minggu depan kita ada undian round 4 Oh iya. baru ketahuan. Iya, betul. Kita udah kupas tuntas lagi. Oke. Itu seru lagi. Oke guys, ya demikian obrolan gue dengan Toel yang selalu memberikan perspektif berbeda dan memang salah satu misi gue di Head to Head ini memang memberikan kalian insight untuk bisa berpikir kritis dan objektif ya soal sepak bola kita yang begitu banyak sekali dan rumit dengan permasalahan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe dan saya selalu berkira.